Masih semangat nggak di pagi hari ini? Semangat sekali dong, Pak. Kira-kira semangatnya karena apa? Mas Imam semangat masih? Wah, semangat Pak. Hari ini saya bertemu dengan Mbak Dwi, jadi saya semangat sekali, Pak. Ya, betul, Pak. Oh iya. Iya. Gimana Mbak Dwi perasaannya? Apakah sama dengan perasaan Mas Imam? Sama dong, karena saya kalau kelompokan pasti sama Mas Imam terus, Pak. Oh iya ya. Nah kalau Mbak Amel, gimana nih perasaannya hari ini? Senang, Pak, karena itu hari ini ketemu Pak Ferdi. Iya. Terima kasih. Kalau Mbak Elisa nih, kira-kira masih semangat nggak? Semangat sekali, Pak. Semangatnya karena apa dulu nih? Karena ketemu teman-teman yang ceria. Oh iya. Oke. Baik. Sebelum kita masuk materi pada pagi hari ini, kita akan buka dulu dengan doa. Mas Imam, boleh dipimpin doa untuk kita di pagi hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Imam. Biar kita lebih semangat lagi, kita akan memulai pelajaran ini dengan bernyanyi dulu. Setuju nggak? Setuju. Oke, biar lebih semangat, kita berdiri semua yuk. Mungkin Mbak Elisa boleh mimpin di depan, dirjennya. Kita menyanyikan lagu. Lagu apa kira-kira? Ada yang mau kasih saran? Saya, Pak. Lagu apa? Lagu yang budaya gitu, Pak. Iya. Budaya, oke. Garuda Pancasila, Pak. Garuda Pancasila, oke. Mbak Elisa. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aturan pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk Mbak Elisa. Baik, anak-anak semuanya, hari ini kita akan masuk materi baru, yaitu membahas tentang cerpen dan unsur intrinsiknya. Kira-kira kalian semua pernah nggak dengar apa itu cerpen? Ada yang tahu apa itu cerpen? Saya, Pak. Oke, nampaknya sudah mulai familiar ya. Untuk Mas Imam, kira-kira cerpen itu apa sih? Cerpen itu cerita pendek, Pak. Oh, cerita pendek ya. Iya. Oke, itu saja. Iya. Kan Oke. cerita pendek. Oke, dengan Mbak Ayu, gimana Mbak pendapatnya tentang cerpen? Mbak Dwi, sorry Mbak Dwi gimana Mbak? Kalau cerpen itu salah satu bentuk karya sastra, bentuknya itu prosa, jadi berupa cerita yang mengisahkan tentang seorang tokoh yang ceritanya itu tentang kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Nah, itu menurut pendapat Mbak Dwi. Kalau Mbak Elisa, cerpen itu Saya apa sih? sependapat sama Mbak Dwi. Pendapatnya gimana Mbak? Coba sampaikan. Cerpen adalah cerita pendek yang berbentuk prosa, di mana di dalam ceritanya itu tokohnya tidak terbatas, Pak. Oke, tokohnya tidak terbatas ya. Oke. Kalau Mbak Amel, gimana pendapatnya tentang cerpen Mbak? Baik Pak, kalau menurut saya cerpen itu adalah cerita pendek yang habis dibaca dalam sekali duduk. Oh, yang habis dibaca sekali dulu ya. Oke. Ya. Nah, di sini kita dapat saksikan bersama-sama bahwasanya cerita pendek atau cerpen adalah suatu bentuk karya sastra yang ceritanya hanya menceritakan satu peristiwa dan keseluruhannya tentang kehidupan si penulis atau si pelaku. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. Nah, di sini ada Bapak sajikan ciri-ciri cerpen. Coba Mbak Elisa yang pertama, apa ciri-cirinya? Yang pertama, panjang cerita tidak lebih dari 10.000 kata. Yang kedua, Oke. mengandung satu gagasan utama. Yang ketiga, menyajikan kejadian yang paling menarik. Dan yang keempat, berakhir dengan penyelesaian. Oke. Dari keempat ciri-ciri ini, ada yang kurang paham, anak-anak? Sudah, Sudah. Pak. Oke, coba diperhatikan sebentar. Keempat ciri-cirinya nanti Bapak tanya. Coba diingat-ingat, nanti Bapak tanya. Dari keempat ini yuk. Ceritanya tidak lebih dari 1000 kata, mengandung satu gagasan utama, menyajikan kejadian yang paling menarik, dan berakhir dengan penyelesaian. Sayang. Coba, Ya, sudah, Pak. saya Bapak pindah. Bapak
tanya lagi. Yang pertama, apa ciri-cirinya? Panjang cerita tidak lebih dari 10.000 kata, Pak. Oke, benar. Ayo, apalagi yang kedua? Gagasan utama. Oke, gagasan utama. Yang ketiga? Menyajikan kejadian yang penting dan menarik. Oke, menyajikan yang penting dan menarik. Yang terakhir? Berakhir Dengan dengan penyelesaian. Oke, berakhir dengan penyelesaian. Berarti nanti kalau kalian ingin menulis buah cerpen, kalian perhatikan juga ya ciri-ciri cerpennya agar nanti cerpen kalian itu menarik. Baiklah. Oke. Selanjutnya yaitu kita harus memperhatikan hal-hal saat kita membaca cerpen. Kalian suka nggak membaca cerpen? Kadang suka, Pak. Oh, kadang suka. Suka sekali Pak, apalagi cerpen yang mengangkat tema kebudayaan. Oh, begitu ya? Iya. Oke, kalau Mbak Dwi suka nggak baca cerpen? Suka Pak. Sukanya karena apa nih? Itu biasanya alurnya itu kadang sesuai sama kehidupannya kita. Oh, lebih real ya dengan Iya. kehidupan kita ya. Oke. Nah, di sini ada dua hal yang perlu kita perhatikan saat kita membaca cerpen. Yang pertama apa? Coba dibaca, Mbak Amel. Yang pertama, intonasi, artikulasi, dan pelafalan berperan penting agar pendengar dapat dengan mudah menangkap dan memahami isi cerita pendek. Oke, yang kedua. Penggunaan gestur atau gerak tubuh yang tepat akan mendukung pemahaman pembacaan tersebut. Oke, baik, terima kasih. Jadi kedua hal ini membuat kita itu kalau membaca cerpen lebih enak gitu. Misalnya dengan intonasi yang pas kita. Kalau kita membaca cerpen kan itu perlu penggunaan intonasi yang sesuai kan. Kalau kita terlalu cepat nanti membuat kita nggak menyatu dengan ceritanya. Kalau terlalu lama nanti kita akan terkesan bosan nanti. Jadi perlu untuk menyesuaikan intonasi serta artikulasi yang cocok serta menggunakan gestur bagaimana nyamannya kita saat membaca cerpen nanti agar kita lebih menikmati saat membaca cerpen nanti. Sampai sini paham? Oke, ya Mas Imam. Masih di belakang, Pak. Oke, silakan Mas. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya yaitu prosa. Nah, cerpen ini termasuk dalam prosa enggak? Iya, termasuk. Termasuk ya. Oke, kira-kira termasuk dalam prosa karena apa nih? Yo, selesai dalam sekali baca. Kemudian apa? Biasanya antara. 1.500 sampai 3.000 kata. Oke, lanjut. Hanya berisi satu tema dan satu konflik. Oke, selanjutnya. Bercerita tentang sepenggal peristiwa dalam kehidupan tokoh. Oke, jadi kalau misalnya cerpen itu terdapat beberapa ciri-ciri ya seperti yang 4 hal ini, dan untuk novel itu merupakan salah satu cerita yang kompleks. Kira-kira kompleks karena apa nih katanya? Karena ceritanya terdiri dari lebih dari 10.000 kata. ya, lebih dari 10.000 kata. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya itu tentang unsur-unsur intrinsik ataupun ekstrinsik dari cerpen itu sendiri. Yang pertama ada apa? Tema. Yang kedua, Latar yang ketiga, alur, yang keempat, amanat, yang kelima, tokoh dan penokohan. oke, yang keenam, sudut pandang, dan yang ketujuh. gaya bahasa. Oke. Dari ketujuh hal ini, apakah kalian pernah mendengar salah satu atau sebagian? Pernah, Pernah ya? Iya. Oke. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Nanti kita bahas satu persatu apa itu dari masing-masing ketujuh hal ini. Yang selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Yang pertama ada apa dalam unsur ekstrinsik? Nilai-nilai. Dan yang selanjutnya, Latar belakang kehidupan pengarang, Pak. oke, latar belakang kehidupan pengarang. Yang ketiga, Situasi sosial. situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Oke. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang tema. Apa itu tema kira-kira anak-anak? Mbak Elisa, coba. Apa itu tema, Mbak? Tema adalah pokok pembicaraan yang mendasari cerita. Contohnya, Contoh dari tema sendiri yaitu ada tema percintaan, kehidupan sosial, lingkungan hidup, agama, budaya, dan lain sebagainya. oke, baik. Terima kasih, Mbak Elisa. Oke, Mas Imam. Plot, apa itu, Mas? Plot atau alur yaitu rangkaian peristiwa yang sambung menyambung dalam sebuah cerita berdasarkan logika sebab akibat. Itu Bapak. Oke, terima kasih. Nah, untuk amanat, apa itu, Mbak Dwi? Amanat itu
pesan yang ingin disampaikan kepada pembacanya dari pengarang, Pak. Oke, amanah itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh Pengarang pengarang kepada pembaca. pembacanya. Ya. Selanjutnya tentang sudut pandang atau point of view. Apa itu Mbak Amel? Sudut pandang. Sudut pandang itu posisi pengarang terhadap kisah yang diceritakan, Pak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya di sini akan membahas tentang sudut pandang. Jadi seperti yang disampaikan Pak, ya. saya izin ke belakang. Ya, silakan Mbak Dwi. Oke, di sini kita akan membahas sebentar tentang sudut pandang. Jadi sudut pandang yaitu posisi pengarang dalam cerita. Oke. Ada berapa kira-kira posisi Ada pengarang? 3. Ada 3. Apa saja? Orang pertama sebagai pelaku utama. Ya, yang kedua. Orang pertama sebagai pelaku sampingan dan Yang ketiga. sudut pandang orang Ketiga. ketiga. Nah, untuk orang pertama pelaku utama contohnya seperti apa? Biasanya menggunakan kata ganti aku, Pak. Oke, untuk pelaku sampingan, orang pertama pelaku sampingan gimana Menceritakan contohnya? orang lain. Oke, nah untuk orang ketiga gimana ciri-cirinya? Biasanya menggunakan Nama tokoh. Ya, Oke. nama. Ataupun biasanya serba tahu dan terarah. Pengarang. Oke, sampai sini paham? Pengarang. Paham ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh. Tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan, memiliki sifat atau watak di dalam berbagai peristiwa dalam cerita, Pak. Oke, jadi tokoh ini dibagi lagi ya. Ada tokoh yang berdasarkan peran dan juga ada tokoh yang berdasarkan wataknya. Untuk berdasarkan perannya dibagi menjadi 3. Apa saja, Mbak Elisa? Untuk Apa, Pak? tokoh yang berdasarkan peran dibagi 3. Apa? Tokoh utama, Ya. tokoh pembantu, dan tokoh figuran. Oke, untuk tokoh utama paham nggak kira-kira apa? Tokoh utama. Tokoh yang sering muncul di dalam cerita, Pak. Oke, untuk tokoh pembantu tahu nggak apa tokoh pembantu? Bedanya apa, Masih Pak? belum. Tokoh pembantu dan tokoh figuran, Pak. Untuk tokoh pembantu itu oke. Oke, untuk berdasarkan wataknya ada 3. Coba sebutkan apa saja. Tokoh Protagonis, protagonis, antagonis, dan antagonis. Oke, untuk tokoh protagonis tahu nggak apa itu? Tahu, Pak. Ya apa kira-kira? Tokoh yang memiliki sifat baik, Pak. Oke, untuk antagonis Jahat. Bisa, Pak. Jahat, yang Pak. jahat ya. Iya, Pak. Oke, yang tritagonis tahu nggak? Tahu, Pak. Tritagonis itu netral, dia bisa bersifat baik dan juga Ataupun bisa Jahat. jahat. Oke. Selanjutnya ada penokohan. Nah, di sini penokohan itu dibedakan antara tokoh dan penokohan. Di mana di sini penokohan adalah cara pengarang dalam menyajikan atau menggambarkan watak tokoh dan penciptaan citra tokoh. Nah, di sini penokohan itu dibagi 2 lagi. Ada secara langsung atau tidak langsung. Nah, untuk secara tidak langsung melalui pikiran tokoh, ada dialog atau ucapan tokoh. Yang ketiga ada tingkah laku. Yang keempat berdasarkan lingkungan sekitar tokoh. Yang kelima ada reaksi atau tanggapan tokoh lain. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan keadaan fisik tokoh. Sampai sini paham? Paham ya? Paham. Oke. Selanjutnya di sini penokohan atau perwatakan merupakan pemberian watak pada tokoh cerita, di mana penokohan secara langsung yaitu watak tokoh-tokoh cerita itu disampaikan dengan cara menyebutkan wataknya. Misalnya tokoh Mutiara itu penyabar, baik hati dan suka menolong. Dan dengan cara menyebutkan keadaan fisiknya, contohnya tokoh Mutiara penampilannya tidak rapi, rambutnya aut-autan dan berpakaian seenaknya. Nah, untuk penokohan secara tidak langsung gimana kira-kira? Coba Mas Imam, gimana penokohan secara tidak langsung? Coba. Ya, watak tokoh dalam cerita itu disampaikan secara tidak langsung, Pak. Ya. Tidak terus terang, misalnya dari dialog tokoh lain atau dari gerak-gerik dan tingkah laku setiap tokoh agar dapat menyimpulkan watak tokoh tersebut secara tepat, Bapak. Oke, terima kasih. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, ya silakan Mbak Dwi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gaya bahasa pengarang. Apa itu gaya bahasa pengarang, Mbak Dwi? Oh, gaya bahasa pengarang itu cara pengarang mengungkapkan ceritanya melalui bahasa yang digunakan. Oke. Pak.
Nah, setiap pengarang di sini memiliki gaya bahasa masing-masing. Masing-masing. Misalnya Ahmad Tohari, dia banyak menggunakan kalimat-kalimat yang indah dan kuat untuk mendeskripsikan latar dalam ceritanya. Di mana di sini tokoh lain seperti Kunto Wijaya banyak menggunakan idiom-idiom Jawa dalam ceritanya. Sampai sini paham ya? Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar atau setting. Apa itu latar atau setting? Ayo, ada yang bisa menjawab? Latar atau setting? Latar itu segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita, Pak. Oke, terima kasih. Nah, tadi latar dibagi menjadi 3, apa saja kira-kira? Latar Tempat, waktu, suasana. Oke, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Oke, untuk latar tempat, ada yang bisa memberikan contohnya seperti apa? Latar tempat? Latar tempat, misalnya ini tempatnya kita sedang ada di Semarang. Di gitu, Pak. Semarang, oke. Nah, untuk latar waktu, contohnya seperti apa? Ada yang bisa? Ini pagi hari, Pak. Oh, pagi hari, betul. Nah, untuk latar suasana, ada yang bisa memberikan contoh? Saya Pak. Ya, Mbak Dini. Ini kan suasananya kita belajar bahasa Indonesia Ya, menyenangkan. menyenangkan ya? Senang. Oke, terima kasih. Sampai sini paham ya? Paham. Oke. Kira-kira ini kita lanjut langsung atau udah? Udah. Udah. Apa ya? Penugasan aja. Penugasan. Oke. Refleksi aja. Baik. Nah, kita kan sudah membahas tentang cerpen dan unsur intrinsiknya. Bapak akan berikan sebuah tugas di mana kalian akan mencari sebuah cerpen yang berbasis tentang budaya. Nah, budaya yang dimaksud di sini segala sesuatu yang ada di sekitar kalian. Kira-kira tugas ini kalian paham atau tidak? Mencari tentang cerpen berkaitan dengan budaya. Paham tidak? Paham ya? Iya, Pak. Kira-kira budaya yang di sekitar kalian apa saja? Saya Pak, Ya. daerah saya kan di Demak itu Ya. ada itu Syawalan. Syawalan ya, oke. Ya. Nah, untuk Mas Imam kira-kira budaya yang ada di daerahnya gimana? Kalau di daerah saya kan berasal dari Magelang ya Pak. Ya. Kalau di Magelang itu setiap mau bulan puasa ada yang namanya padusan Kak. Padusan itu mensucikan diri sebelum masuknya bulan Ramadan seperti itu Pak. Oke. Saya, Mbak Elisa? Kalau saya kan sebenarnya dari Pati, jualnya Ya. itu daerah pesisir. Nah, setiap lebaran itu ada upacara apa ya? Ada sedekah laut. Sedekah laut ya. Ya. Oke, untuk Mbak Amel gimana? Kalau di saya kan di Kendal, Pak. Di Kendal itu ada desa Kalibungu. Nah, kalau apa namanya Maulid Nabi memperingati hari lahirnya Nabi kita itu di Kalibungu ada acara wek-wekan. Jadi Ya. setiap orang itu ke rumah-rumah bertukar apa namanya jajan. Oh, bertukar jajan. Oke. Iya. Baik, terima kasih. Nampaknya untuk cerita berbasis budaya kalian itu sangat menarik ya. Jadi itu dapat kalian kembangkan menjadi sebuah cerpen. Oke, nanti tugasnya dikumpul minggu depan ya. Oke Pak. Minggu depan di hari juga di hari Rabu. Oke. Oke. Kira-kira sampai hari ini, sampai saat ini, paham nggak kira-kira materi kita? Paham ya? Baik, semoga materi kita hari ini bermanfaat dan tugas kalian bisa dikumpulkan tepat waktu. Iya Pak. Oke. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Bila ada kesalahan kata, Bapak mohon maaf. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih.